Duka mendalam menyelimuti keluarga Azwar. Dijanjikan menjadi penyanyi di Malaysia, malah jadi korban perdagangan orang di Kamboja. Hingga kini jenazah belum berhasil dipulangkan karena biaya yang harus dikeluarkan keluarga mencapai 160 juta rupiah. Berikut cuplikan dialog dengan bibi dan adik Azwar dalam program Sapa Indonesia Pagi. Mas Abdul Aziz, ini bisa diceritakan lebih dulu kepada kami pemirsa Kompas TV juga di rumah. Jadi sebenarnya Azwar ini awalnya berangkat hendak dijanjikan ke Malaysia untuk menjadi sebagai penyanyi, tapi justru ke Kamboja. Ini ceritanya seperti apa? Kalau ceritanya Bu, kami kan tidak pernah dia pertama pergi dia nggak pernah ngomong Bu. Hmm. Tiba tiba 1 bulan sudah di Kamboja dia baru memberitahu keluarga bahwasanya dia sedang berada di Kamboja Bu. Sebelum berangkat, Bibi Nurhayati dan juga Mas Abdul Aziz, Azwar tidak pernah cerita ini saya mau berangkat kemana untuk bekerja dengan agen eh, TKI apa, belum pernah ada cerita soal itu? Belum pernah Bu, belum pernah dia tidak pernah bilang dia mau pergi ke Malaysia. Tiba-tiba dia ngabarin sudah berada di Kamboja Bu. Mhm. Jadi berangkat itu kalau tidak salah tepatnya tanggal berapa Azwar ini? Tanggalnya kurang ingat. Dia bulan 3 kemarin Bu, sebelum Maharaya Idul Fitri Bu. Pertengahan bulan puasa, Bu. Oke, pertengahan bulan puasa. Setelah sempat ada komunikasi sebelumnya pada keluarga Azwar? Sebelumnya belum ada komunikasi Bu. Kepada Bibi Setelah satu Nurhayati? bulan, setelah 1 bulan di Kamboja, baru memberi kabar, Bu, kalau bahwasanya dia di Kamboja. Dia sedang sakit, masa itu dia sedang sakit, dan dia sempat juga mengirimkan uang kepada adiknya sebesar 1.500.000. 1.250.000, Bu. 1.250.000 itu di bulan April. April ya? Iya, bulan April, Bu. Di bulan April sempat mengirimkan uang Mei. ke keluarga itu 1.250.000. Apa yang diceritakan Azwar kala itu? Berarti di Malaysia tidak ada komunikasi Azwar selama ini di Malaysia? Tidak, Tidak Bu, ada, Bu. nggak ada. Dia setelah mengirimkan uang itu, dia bilang, ini sisa uang gaji abang kirimkan sama Mujis, baik-baik kamu ya di sana ya. Abang di sini kan kemarin? Abang di sini lagi sakit-sakitan. Setelah ngirim duit ini abang nggak ada kabar lagi, Jis. Kamu baik-baiklah di sana, Jis, katanya gitu Bu. Cerita apa yang dikerjakan Azwar di Kamboja? Pertama dia bekerja sebagai judi online. Setelah 1 bulan bekerja di judi online, dia dipindahkan ke perusahaan scammer ini Bu. Pernah cerita juga ke Binur Hayati atau ke Abdul Aziz, kok tiba-tiba dari yang dijanjikan di Malaysia, tapi kok tiba-tiba adanya di Kamboja? Iya, ada. Karena dia dari Indonesia ke Malaysia, Bu. Pada masa itu dia dijanjikan ke Malaysia mau sebagai penyanyi. Mhm. Tahu-taunya dibawa sama agennya ke Kamboja. Agennya itu keluarga tahu dari mana? Enggak, Bu. Karena kepergian dia pun kami nggak ada yang tahu, nggak ada pamit sama keluarga. Oke, tidak ada pamit. Berarti terakhir komunikasi dengan pihak keluarga itu kapan? Di tanggal 7 Juni semalam. 7 Juni, apa yang dikomunikasikan atau diceritakan oleh Azwar kepada pihak keluarga kala itu? Dia meminta uang denda sebesar 40 juta untuk denda dia mau pulang ke Indonesia. Dan kami tidak memiliki uang sebesar 40 juta. Jadi kami minta kurang, mau 15 juta, nggak apa-apa 15 juta dikirimkan. Katanya. Saya jamin, itu yang ngomong bosnya Azwar kali ya Bu ya. Bosnya Azwar ya kan? Bosnya Azwar yang bilang, yang menjaminkan, abang kamu saya jamin pulang ke Indonesia, tapi kirimkan uang sebesar 15 juta untuk bayar dendanya. Setelah kami kirimkan di tanggal Juni, uang 15 juta itu 5 menit setelah kami mengirimkan uang itu hilang kontak Bu.
mati terus handphonenya. Lalu sampai di tanggal 13 Juni di hari Jumat jam 8 pagi kami mendapatkan kabar bahwasanya anak kami Azuar telah meninggal dunia di Kamboja dengan melompat dari gedung lantai 3. Siapa yang mengabarkan kepada pihak keluarga bahwa Azuar meninggal dunia karena jatuh dari gedung lantai 3? Pihak KBRI, Bu. Pihak KBRI. Tapi kemudian keluarga sempat menceritakan sebelumnya pada awal Juni pernah kontak dengan Azuar dan keluarga atau bos dari Azuar ini meminta sejumlah uang, sudah diceritakan ke KBRI? Sudah. Apa tanggapan dari KBRI kala itu? Ya, Mereka masih sedang melakukan penyelidikan, Bu, ke polisi Kamboja, Bu. Sedang BAP. Apa yang kemudian diceritakan dari KBRI, apa yang kemudian menyebabkan Azuar ini harus melompat dari lantai 3 dan akhirnya meninggal dunia, berusaha kabur atau seperti apa? Diceritakan oleh KBRI? Tidak diceritakan, Bu. cuman kan sebelumnya dia memberitahu pada keluarga kalau dia mendapatkan penyiksaan, Bu. Disekap dan disetrum berkali-kali. Oke. Itu aja. Kita